Aksi ratusan buruh ini membuat 2 ruas jalan raya Bogor Cimanggis Depok lumpuh selama 3 jam. Sejumlah pengendara terpaksa berputar arah untuk mencari jalan alternatif. Guna menghindari tindakan anarkis buruh yang marah karena dihadang polisi, Polres Depok menambah personelnya untuk menjaga aksi buruh. Untuk itu kita nikmati bersama. Pemirsa, di Bekasi, Jawa Barat, ribuan buruh yang berada di kawasan industri Gobel Cibitung konvoy dengan kendaraan bermotor mengelilingi areal pabrik. Setelah puas melakukan konvoy mengendarai sepeda motor mengelilingi areal pabrik, ribuan buruh yang bekerja di kawasan industri Gobel Cibitung, Bekasi, Jawa Barat ini melanjutkan aksi mereka ke jalan raya. Di ruas jalan raya sekitar 70.000 buruh melakukan orasi menuntut kenaikan upah serta sejumlah tuntutan lainnya. Aksi buruh kali ini mengakibatkan kemacetan panjang di Jalan Raya Cibitung. Petugas kepolisian terpaksa mengalihkan arus lalu lintas dari jalan raya melintasi jalan kecil yang berada di sejumlah pemukiman warga. Ya, kita biasa sesuai dengan instruksi adalah kita menghentikan produksi. Nah, khususnya di kawasan Gobel semua, kita dari pagi kita udah keliling semua kawasan dan mengajak teman-teman semua yang ada di kawasan ini untuk keluar sama-sama berjuang untuk kenaikan upah kita bersama. Dan kami tidak melihat bendera, tidak melihat upah-upah, tapi sama-sama buruh, sama-sama berjuang. Berarti untuk aktivitas di kawasan Gobel sendiri saat ini semua tidak ada ya, Mas ya? Hari ini nggak ada aktivitas sama sekali, karena semua udah keluar dari dalam pabrik dan menuju ke jalan-jalan di kawasan ini. Teman-teman apakah sempat melakukan aksi sweeping terhadap teman-teman buruh yang masih bekerja, Mas? Kita tidak namakan sweeping, tapi mengajak. Kita masuk perwakilan untuk mengajak. Pemirsa, unjuk rasa buruh di kawasan industri MM 2100 Bekasi, Jawa Barat mendapat tanggapan keras dari masyarakat setempat. Warga mengaku sangat terganggu dengan ulah para buruh yang berteriak menggunakan alat pengeras suara serta memperbesar suara konvoi kendaraan bermotor. Ratusan warga di kawasan industri MM 2100 Bekasi, Jawa Barat emosi dengan aksi buruh yang berunjuk rasa. Ratusan warga ini mencoba menghadang aksi konvoi buruh dengan menggunakan berbagai senjata seperti bambu runcing, kayu panjang, dan batu pemberat. Aksi warga ini dilakukan karena telah kecewa dengan aksi buruh yang dianggap telah mengganggu warga. Terlebih, aksi unjuk rasa buruh dilakukan hampir setiap hari yang terkadang merugikan berbagai pihak. Upaya penghadangan warga sempat diwarnai ketegangan, namun hingga tidak berujung bentrokan. Sesuai dengan haknya, tapi pada dasarnya kita harus tetap menjaga daripada perusahaan-perusahaan yang ada. Dikhawatirkan dari pihak masyarakat itu ada yang anarkis, itu saja. Karena tidak semua buruh juga mendukung daripada gerakan mereka. Ada yang masih bekerja, ada juga mereka yang memang tidak setuju. Warga berharap aksi buruh yang melakukan mogok nasional dapat sesuai etika sopan santun tanpa mengganggu ketertiban umum. Seperti yang diketahui, aksi demo buruh selalu diwarnai dengan konvoi yang menimbulkan suara bising dari kendaraan. Rahmat Lubis Majid, JAK TV. Ya, pemirsa, aksi buruh yang melakukan mogok kerja nasional di ruas jalan umum mengakibatkan kemacetan panjang dan polisi harus mengalihkan arus lalu lintas. Hal ini berdampak terhadap penghasilan supir angkutan umum di Bekasi, Jawa Barat. Para supir mengaku sepi penumpang dan kebingungan mencari uang setoran. Aksi buruh yang melakukan mogok kerja nasional di ruas jalan umum mengakibatkan kemacetan panjang dan polisi harus mengalihkan arus lalu lintas. Aksi blokir jalan dan orasi yang dilakukan buruh berdampak terhadap penghasilan sejumlah supir angkutan umum. Mereka mengaku kesulitan mencari uang setoran akibat angkutan umum sepi penumpang.
Para pengemudi angkutan umum yang terkena dampak negatif demo buruh berharap buruh dapat lebih bijak dalam melakukan aksi dan mencari lokasi unjuk rasa agar tidak merugikan orang lain. Iya, merasa tergabung banget, soalnya kan sama-sama cari. Para pengemudi angkutan umum mendukung aksi buruh yang menuntut kesejahteraan. Namun mereka meminta agar buruh tidak lagi melakukan aksi pemblokiran jalan raya yang berakibat buruk terhadap para supir angkutan umum. Rahmat Lubis Majid, JAK TV. Ya, pemirsa, buruh pekerja transportasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara melakukan long march dan menutup akses masuk truk kontainer ke pelabuhan. Sedangkan aksi buruh di Jakarta Barat menyebabkan kemacetan panjang, arus lalu lintas hingga 4 km akibat konvoi kendaraan buruh. Sekitar 5.000 buruh Serikat Pekerja Transportasi Pelabuhan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Buruh Pelabuhan sejak Kamis pagi melakukan aksi unjuk rasa mogok nasional. Para buruh ini melakukan long march dari tempat kerja hingga pintu masuk pelabuhan. Akibat aksi buruh ini, akses truk kontainer menuju pelabuhan lumpuh total. Para buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi 50% atau Rp3,7 per bulan untuk DKI Jakarta, menolak Inpres nomor 9 tahun 2013, menuntut upah sektoral bagi buruh transportasi pelabuhan dan pergudangan, menjalankan aturan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 di areal pelabuhan, serta menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing. Aksi buruh yang diperkirakan membawa kerugian hingga miliaran rupiah ini akan dilakukan hingga esok hari. Hari ini bagian dari konsolidasi nasional gerakan buruh Indonesia yang melakukan aksi mogok serentak di 20 provinsi dan 140 kota kabupaten yang berada di seluruh Indonesia. Tuntutan kaum buruh Indonesia pada hari ini adalah naikkan upah minimum minimal 50% untuk setiap kota kabupaten dan 50% untuk DKI. Hanya kita meminta perwakilan karena kita ini adalah untuk kita semuanya. Sementara di Daan Mogot, Jakarta Barat, ribuan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia berkonvoi di jalanan kawasan industri Daan Mogot yang mengakibatkan kemacetan panjang hingga 4 km. Para buruh memblokir jalan Daan Mogot yang merupakan perbatasan antara Jakarta Barat dengan Tangerang. Buruh berorasi di atas mobil menuntut upah layak, penerapan Undang-Undang BPJS, serta penghapusan sistem kerja kontrak outsourcing. Aksi buruh ini diperkirakan akan terus terjadi hingga tanggal 1 Oktober esok. Khairul Insan, Ilham Andriansyah, JAK TV. Pemirsa, menjawab tuntutan buruh yang kerap berunjuk rasa meminta kenaikan upah layak hidup, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan kunci permasalahan yang ada pada Undang-Undang Pengupahan. Menurut Jokowi, tidak akan ada demo buruh yang menuntut kenaikan upah jika undang-undang tersebut telah ditetapkan. Yang kemarin saya sampaikan ada Undang-Undang Pengupahan yang itu bisa berlaku permanen kalau sudah seperti itu. Kalau seperti ini, ya kan, tiap tahun saling menekan, saling mempressure, demo, dan masa diulang-ulang, sudah berpuluh-puluh tahun diulang-ulang ini terus.